Meskipun kita melayani Tuhan sedemikian rupa, meskipun banyak pengetahuan, meskipun kita bernubuat, punya karunia-karunia ilahi yang luar biasa, tetapi kalau kita tidak memiliki kesabaran, karena tadi dikatakan kasih adalah sabar, maka tidak ada gunanya. Jadi saya ingin tekankan bahwa kesabaran adalah sangat fundamental, dasar dari orang percaya, karena itu berhubungan dengan namanya love, kasih. Iso foto, coba aku mulai piye? Tak parani omahmu, Pak. Iri ya nanti. Ya Jerry ya kenal apa jajar mobil sana ya kenal? Mobil putih ini dah. Iya. Yang nani Jerry apa sini ya kenal? Sini ya. Sini ya enak sini. Maju ke sini. Mas, ndang cepet lari. Iya. Bawah itu akeh semut. Ini ya. Ada makan ya. Perbuatanmu yang ajaib, perbuatanmu yang dahsyat, memulihkan setiap hati kami Tuhan. Hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi, satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami. Semuanya katakan, ya Tuhan, satukanlah hati kami untuk memuji. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semuanya bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Aku cinta Yesus.
jero banget tresnoku jero banget tresnoku jero banget. Belum semua saudara, belum semuanya, harus semua. Kalau nggak semua jangan malu. Kalau saudara malu mengakui Tuhan, Tuhan akan malu mengakui saudara. Jero banget tresnoku jero banget. Aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus. Jero banget tresnoku jero banget tresnoku jero banget tresnoku Seperti rusa rindu aliran sungai, demikianlah hatiku Tuhan, rindu akan Engkau.
Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku kepadamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Hatiku sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku kepadamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, suruh isi hatiku kepadamu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatlah kasih-Mu. Hanya Engkau, kami persilakan hamba-Nya yang menyampaikan firman Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, suruh
lebih lagi mengasihi Engkau seperti Engkau sendiri sudah mengasihi kami dan menyerahkan hidupmu, nyawamu bagi setiap kami. Biar hidup setiap kami yang ada di tempat ini kami serahkan bagi Engkau untuk kepujian kemuliaan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan dengarkan firman-Mu, belajar bersama. Roh Kudus membimbing kami untuk mengerti kebenaran yang Kau ingin sampaikan pada setiap kami, sehingga hidup kami tetap menjadi terang di mana kami berada, menjadi saksi hidup dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami, untuk memuliakan nama Engkau sampai selama-lamanya. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan hanya bagi Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan kami Yesus Mesias, bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Wah, puji Tuhan, semangat sekali, luar biasa. WL yang begitu energik, singers, para pemain musik. Wah, kita ikuti, kuatkan, disemangati. Terima kasih kepada Ibu Gembala, Pendeta Sili, Iwa, dan semua pengerja semuanya yang memberi kesempatan untuk saya berada di tempat ini. Kalau belum kenal, nama saya Puspito. Saya berasal dari Kota Malang. Saya bersama Pak Pendeta Rudi. Kalau dia seorang pengusaha, saya seorang dokter. Kami biasanya berenam kemana-mana, kami melayani, kami kemana-mana, ya melayani ya kemana-mana. Kami berenam. Dan puji Tuhan kami hanya berdua saja saat ini karena mereka ada yang berhalangan. Kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat, apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih itu sabar. Nah, sampai situ saja, karena kita bisa hafal selanjutnya dan kita sudah sering baca. Kasih itu sabar. Kalau kita lihat, ayat ini adalah ayat yang keempat. Kalau kita perhatikan ayat pertama, kedua, dan ketiga itu berbicara soal seperti ini. Meskipun aku bisa berkata-kata dengan semua bahasa malaikat, bahasa manusia, meskipun aku bisa bernubuat, meskipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, meskipun aku memiliki pengetahuan, bahkan Rasul Paulus mengatakan, meskipun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, tapi, perhatikan kata-kata tapi jika aku tidak memiliki kasih, tidak ada faedahnya. Jadi meskipun ini, kalau aku tidak memiliki kasih, tidak ada gunanya. Dengan kata lain, meskipun kita melayani Tuhan sedemikian rupa, meskipun banyak pengetahuan, meskipun kita bernubuat, punya karunia-karunia ilahi yang luar biasa, tetapi kalau kita tidak memiliki kesabaran, karena tadi dikatakan kasih adalah sabar, maka tidak ada gunanya. Jadi saya ingin tekankan bahwa kesabaran adalah sangat fundamental, dasar dari orang percaya, karena itu berhubungan dengan namanya love, kasih. Orang tidak dapat mengatakan aku mengasihi, tetapi kalau dia tidak punya kesabaran, karena itu tidak bisa dipisahkan. Buah roh adalah kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembut. Ada kesabaran. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang kasih, maka ada banyak ayat mengatakan Tuhan itu panjang sabar. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah menyanyi dengan energi dan semangat. Aku tresno Yesus, jero banget. Saya ingat jadi guru sekolah minggu 2 seperti itu. Jero banget. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan sedalam-dalamnya, tapi kalau kita tidak memiliki kesabaran yang tidak ada yang ada kaitannya dengan kasih, yang tidak dapat dipisahkan dengan kasih, itu sama saja omong kosong. Jadi hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat ini, kalau kita memiliki kasih, maka kita harus memiliki kesabaran. Berbicara soal kesabaran, berbicara soal seseorang yang bisa menahan diri.
Tentu saja kalau menahan diri berarti dia tidak mengeluh. Apa sih mengeluh itu? Mengeluh itu ngomel, grundel, apalagi bahasa Alkitab itu bersungut-sungut. Sungutnya tambah panjang. Dosa sungut-sungut itu sangat serius di hadapan Tuhan. Saya ingin katakan, orang Israel yang pergi dari tanah Mesir, tanah perjanjian, mereka dibinasakan Tuhan. Ya, 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Mereka dibinasakan Tuhan karena apa? Dosa apa? Sungut-sungut. Jadi betapa pentingnya kita sebagai orang percaya anak Tuhan hidup dalam kasih dan kesabaran, tidak boleh mengeluh. Kenapa? Karena sabar itu berarti tidak mengeluh, bisa nahan diri. Itu sebabnya Amsal mengatakan apa? Di dalam Amsal 16:32, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kenapa dikatakan melebihi? Karena orang merebut kota, orang berperang sebagai pahlawan, dia melawan orang lain musuhnya di luar dia. Tapi orang sabar berperang dengan dirinya sendiri. Itu paling sulit. Orang berperang dengan emosinya sendiri itu paling sulit. Kalau orang lain mungkin bisa dengan orang lain sesulit apapun, tapi lebih sulit berperang dengan diri sendiri. Hari ini temanya adalah SSG. Apa itu SSG? Sing sabar yo. Gampang kan ingat. Tadi ada banyak bahasa Jawa. Sing sabar yo. Katakan sebelah kiri kanan, sing sabar yo. Sing sabar yo. Pertanyaannya sabar tentang opo? Sabar tentang opo? Mari kita lihat. Bagaimana sih kita tahu bahwa diri kita ini memiliki kesabaran? Ya apa caranya? Kita tahu bahwa diri kita ini sudah punya kesabaran. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Harus ada masalah. Wah, ini yang berat. Kita harus diberhadapkan dalam hidup kita sehari-hari ini akan masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak tahu orang itu sabar atau tidak. Kalau ingin tahu ya, ini kasarannya ya. Orang Malang bilang kalau ingin tahu orang itu sabar enggak garono ya. Digarai orang itu. Tapi jangan garai orang. Cuma saya ingin katakan, kalau seseorang digarai dan respon dia terhadap apa yang dia terima, dia bisa membuktikan, kita bisa membuktikan dia itu sabar atau tidak. Saya pikir ya, saya ini orang sabar. Saya dulu kan orang bilang orang sabar, saya ini orang sabar. Nyatanya ya enggak juga, saudara. Enggak 100% sabar. Mungkin dalam hal tertentu saya kelihatan sabar, dalam hal tertentu bahasa Jawa itu di dodo itu gedem-gedem. Kok cek nemen nih orang itu ya. Saya sudah sering kali ada orang mohon maaf minta utang ke saya. Karena Tuhan katakan kalau ada saudaramu kekurangan dan mereka berutang, berikan. Dan yang nggak enak ayat selanjutnya, jangan nagih lagi, itu nggak enak. Ya, ada ayatnya di Matius ya, coba nanti lihat. Dan seringkali orang yang berutang kepada saya mesti mereka bilang gini, Pak, nanti saya akan kembalikan tanggal ini, bulan ini. Wes pokoknya percaya lah Pak. Ya percaya. Tapi saya ngomong percaya itu karena apa? Sudah pengalaman saudara. Janji manusia selalu meleset. Tapi dulu awal-awal sekarang sudah terbiasa. Awal itu saya tunggu tanggal ini nggak bayar. Bulan berikutnya, bulan ketiga, keempat, kelima seterusnya belas. Iya, wes gitu. Kalau ribuan, ratusan ribu mending. Tapi suatu ketika mencapai jutaan. Saya pikir saya ngomong pada Tuhan, saya ngeluh pada Tuhan. Saya nggak sabar. Akhirnya terbukti bahwa saya nggak sabar. Saya ngeluh pada Tuhan karena mengeluh tadi. Jadi orang nggak sabar itu orang yang mengeluh. Saya ngeluh, Tuhan, apa aku ini koperasi umum atau tidak ya? Koperasi masih ada bunganya, saya enggak. Tapi saya ingat apa yang menjadi teladan papa saya. Papa seorang gembala sidang, tapi sudah 5 tahun dipanggil Tuhan. Dia orang yang bagi saya seorang sabar yang kedua setelah Tuhan Yesus. Dia memberi teladan yang baik bagi saya. Ketika ada seorang hutang, kemudian dia tidak mengembalikan, saya tidak berespon, dia hanya berdoa. Dia hanya mengatakan, kalau ada orang berhutang dan tidak mengembalikan, gak usah ditagih. Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, yang perkasa, yang sanggup mengembalikan jutaan kali apa yang dia punya. Jangan takut.
Sejak itu kalau dalam berhutang nggak masalah. Tapi kalau secara manusia ya gedem-gedem tadi. Tapi saya mau belajar menjadi orang yang sabar. Harus dengan apa? Diperhadapkan dengan masalah. Masalah itu apa? Masalah adalah harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini masalah. Kita punya harapan apa, tetapi kenyataannya apa, berbeda, itu masalah. Kalau kita pergi ke pasar, ingin beli katakanlah daging 1 kilo 100.000, kita sudah siapkan 100.000. Berangkat sampai di pasar, ternyata 1 kilo nggak 100.000, 110.000. Nah, itu masalah. Kenyataan dengan harapan nggak sama. Itu masalah. Sehingga Paulus mengatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar. Nah, ini kata-kata sabar. Dalam apa? Kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dan kesesakan, bertekun di dalam doa. Kita sering nyanyikan lagu ya. Sing sabar lan mantep tekan pungkasan. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita tadi nyanyi jeru-jeru banget, harus dibuktikan dengan apa? Masalah. Ya, kalau kita nggak ada masalah, wah enak, jeru-jeru banget, jeru aja. Sabar mantep saja karena tidak ada punya masalah. Tapi kalau ada masalah, baru terbukti apakah kita benar-benar kuat di dalam Tuhan atau tidak. Bagaimana sih caranya kita bersabar dan kesesakan? Bagaimana? Ada lagu-lagu jadul, ya, saya katakan jadul, tapi lagu-lagu yang cukup memberkati kita. Sabar dalam susah sukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Ini kan lagu cukup lama tetapi memberkati kita. Bagaimana sih cara supaya kita sabar dan kesesakan? Hanya satu, tetap percaya. Tetap percaya. Tidak ada cara lain, tetap percaya. Dengan cara apa? Tadi katakan bersukacita dan pengharapan. Orang yang bersabar, dia akan berpikir mengharapkan sesuatu yang baik. Tentu saja berharap pada siapa? Pada Tuhan sebagai pencipta kita. Dan tentu saja bertekun dalam doa. Percaya dalam hal apa saja? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan kita mengatur hidup kita. Percaya ini, bahwa Tuhan yang kita sembah betul-betul mengatur, mengendalikan, berdaulat atas hidup kita. Ketika kita menyanyikan pujian, Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kita serahkan itu kepada Tuhan, berarti kita sudah menyerahkan total tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan. Kalau hidup kita serahkan kepada Tuhan yang berhak mengendalikan, mengatur, ada Dia. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Perhatikan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Resapi kata-kata ini bahwa Tuhan kita berdaulat atas hidup kita. Jika kesesakan masalah yang terjadi harusnya tidak membuat kita mengeluh atau bersungut-sungut, karena Dia sudah pegang hidup kita. Dia sudah mengendalikan hidup kita. Dia berdaulat mengatur hidup kita. Dan yang Dia atur selalu baik adanya. Saya punya seorang sahabat sepelayanan juga, yang sejak 3 tahun lalu menderita kanker rahang atas. Pertama dia datang ke saya katakan, waduh ini kanker. Sudah ke rumah sakit, saya serahkan ke teman saya, spesialis THT, untuk dilakukan terapi dan lain-lain. Kemudian saya tanyakan bagaimana perkembangannya. Nah, dia berkata, waduh Bus, prognosanya buruk. Prognosa itu artinya kelanjutannya pasti hidupnya nggak akan lama.
Dan sejak itu saya datangi orang tersebut, teman saya tersebut, saya ajak berdoa, pengurapan minyak, saya ajak perjamuan kudus selama 3 tahun itu. 2 minggu atau 3 minggu lalu ya, Pastor Rudi ya. Ternyata itu yang terakhir saya perjamuan kudus dengan yang bersangkutan. Dia dipanggil Tuhan. Saya bersama Pastor Rudi ini melayani dalam pemakamannya. Tapi yang ingin saya bagikan di sini, waktu itu saya berkata-kata, saya berdoa dengan dia dan istrinya, perjamuan kudus bersama, pengurapan minyak. Saya katakan, sabar ya, sabar. Waktu awal-awal dia sepertinya memberontak. Aku ini sudah melayani Tuhan sejak kecil, remaja. Iya, saya tahu karena dia sahabat saya. Saya tahu begitu semangatnya dia melayani Tuhan. Tapi oh ya, kena seperti ini. Ada yang pernah mengeluh seperti, Tuhan, aku sudah melayani Engkau, hidupku aku serahkan padamu, tetapi kok aku mengalami masalah seperti ini. Mungkin yang tidak pernah mengalami masalah ngomong sabar ya, yang itu sabar. Apalagi kan nggak ada kata-kata lain kecuali sabar ya. Tuhan tahu yang terbaik. Saya juga seperti itu, saudara. Selama beberapa tahun, bahkan akhir-akhir hidupnya saya mengatakan sabar ya. Tetapi saya katakan saya hanya latah saja sebagai seorang hamba Tuhan menasihati orang tersebut. Kenapa? Karena saya waktu itu belum punya masalah. Enak ngomong sabar. Mungkin kalau saya jadi dia, enak kamu ngomong sabar-sabar. Iki loh sing ngrasakno. Ternyata Tuhan ingin ubahkan pemikiran saya bahwa apa yang saya lakukan bukan sekedar latah. Orang Jawa bilang dilalah, apa dilalah? Kebetulan ya. Tapi bagi saya, bagi kita anak Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Amin. Semua sudah ada dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Dan 3 bulan yang lalu, tanpa disangka-sangka, istri saya kena stroke. Itu sebelum kematian sahabat saya. Saya tidak habis berpikir juga, tidak disangka-sangka, karena setiap hari saya merawat orang stroke dengan penyakit lainnya. Tiap hari saya menangani mereka. Dan tidak terpikir dalam pikiran saya, bojoku dewe kena. Dan saya katakan lebih daripada stroke. Ini Pastor Rudi yang tahu betul dari awal, karena dia sering datang ke tempat saya. Saya hanya berkata, Tuhan, udah nggak mau mengeluh lagi. Karena apa? Saya sudah mengalami. Orang mengeluh tambah buruk keadaannya. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, kalau punya masalah jangan ngeluh, tambah buruk. Nggak tambah selesai masalahmu, tambah buruk. Lebih baik, terima kasih Tuhan, buat kami melihat bahwa rancangan yang indah. Tapi waktu itu tidak bisa saya melihat rancangan Tuhan yang indah. Yang saya tahu, istri saya tidak bisa bergerak 4 anggota gerak, tangan 22, kaki 22, lebih daripada stroke. Hasil MRI ya, CT scan, MRI segala macam menunjukkan dia sudah cacat permanen. Artinya tidak bisa disembuhkan, tidak bisa gerak sama sekali. Apa yang saya lakukan? Saya tidak mau mengeluh lagi, karena satu mengeluh, berundel, bersungut-sungut tidak ada gunanya. Yang bisa ada gunanya, Tuhan tolong supaya aku melihat apa yang terbaik yang Kau lakukan bagiku. Saya kirim hasilnya ke anak saya. Anak saya dokter muda di Surabaya. Dengan hasilnya, dia katakan, Pak, Mama sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Mama seumur hidup akan cacat. Saya tahu dia berpendapat sebagai seorang dokter juga. Saya hanya katakan, Patrick, saya tahu, Papa tahu, kamu tahu, kan kita sama-sama orang medis, orang kesehatan, seorang dokter. Tapi yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Orang mati bisa sembuh, bangkit. Lazarus yang mati, yang sakit kemudian mati, bukan cuma satu mujizat. Mujizatnya setelah dibangkitkan, mujizatnya dia bangkit, hidup, yang kedua sembuh. Dia bukan bangkit saja, tapi mantan sakit enggak, tapi dia bangkit dan sembuh. Tuhan bisa mengerjakan, dan Tuhan kita tetap sama. Yang terbaik Tuhan berikan. Minggu-minggu pertama, orang Jawa hanya mungkin mengatakan saya ini menangisi nasib, tapi tidak. Saya hanya berpikir, Tuhan beri kami pengetahuan ke depan.
apa yang terjadi ini sesuatu yang baik. Dari situ saudara, saya tetap melayani sahabat saya yang waktu itu belum meninggal, masih mengalami penderitaan. Dulu saya mengatakan sabar yo, karena dia kena kanker apa tadi, tangan atas. Sekarang saya mengatakan sabar yo, enak. Dia nggak bisa lagi ngomong misalkan, enak kamu nggak merasakan, aku merasakan ya. Jadi sama-sama sabar ya. Dia tahu setelah itu saya mengalami itu, dia tahu, iya saya tahu, kita berdoa. Dan waktu dia mengatakan, aku sudah siap dipanggil Tuhan, luar biasa. Oh sudah siap dipanggil Tuhan. Dan itu yang meninggal juga. Apa itu yang terburuk dari Tuhan? Bukan itu yang terbaik, walaupun kita tidak tahu, tidak mengerti. Nah, suatu saat ini saya sudah bisa merekan tangannya, itu satu mujizat. Betul satu mujizat yang dokter katakan tidak bisa. Ini yang menangani istri saya bukan saya dan anak saya sendiri, tapi beberapa spesialis teman saya seangkatan nangani semua. Tidak bisa sembuh. Tapi oleh doa-doa percaya, bersabar tadi, bersabar pertolongan Tuhan, bisa menggerakkan kakinya, tangannya. Hari-hari ini walaupun jalannya masih belum sempurna, masih pakai apa itu walker ya, alat bantu, tapi sudah bisa saya tinggal kemana-mana. Amin. Dan keluarga Tuhan kita. Cari ini suatu saat berkesempatan kesini saya ajak, saya perkenalkan, kan dia pelayanan sama-sama dengan kita. Ini yang Tuhan lakukan. Intinya bersabar. Jadi ketika saya mengajar orang lain sabar ya, saya sudah ngalami sendiri saudara. Kesesakan. Walaupun harusnya saya ngeluh sama Tuhan, karena saya nggak pernah ngeluh untuk hari-hari ini, karena pas sudah ngalami pernah dulu ngeluh. Dan saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, ngeluh sama Tuhan. Nggak ada gunanya ngeluh, karena ngeluh itu menunjukkan orang tidak sabar. Nggak ada gunanya, lebih baik bersyukur, minta supaya Tuhan Roh Kudus membimbing kita supaya kita mengerti rencana Tuhan ke depan. Kadang-kadang ketika kita dalam kesesakan, kita nggak ngerti bahwa itu yang terbaik yang Tuhan lakukan. Rumah saya ini dekat sekolah dasar SD. Pagi hari ketika saya masih berpraktek menangani orang-orang sakit biasa, tahu-tahu ada seorang anak dibawa, anak sekolah masih seragam sekolah dengan celana anak laki-laki ya, celana berdarah banyak gitu, bawa masuk. Usut ternyata sebelum jam 7 pagi, dia masuk jam 7 pagi ya, jam 7 kurang 10 menit, 4 jam. Lari-lari, mainan sama teman-temannya. Entah bagaimana ceritanya, jungkrak-jungkrakan, merosotan, luka lah, jatuhlah dia dan luka lah. Dan mohon maaf, alat kelaminnya seret gitu. Darahnya banyak ngalir. Ketika saya itu saya lakukan, saya katakan pada gurunya dan kemudian orang tuanya datang, saya lakukan. Ini harus dijahit supaya lukanya berhenti. Dan untuk dijahit kan harus dibius dulu. Kalau sudah dibius nggak sakit, sebaiknya sebagai dokter saya sarankan sebaiknya diitan sekalian. Langsung orang tua dan gurunya setuju. Iya dokter, saya setuju. Itu yang terbaik karena sudah melihat yang terbaik. Kira-kira anaknya setuju nggak? Enggak. Ya ini tahu. Nggak mungkin. Iya pak, seneng aku, sunatan aku nggak mungkin ya, jahitan aku nggak mungkin. Dia teriak-teriak, nggak mau, berontak. Dan mohon maaf, karena itu anak kelas 5 SD, anak kampung ya, tapi bukan harus anak kampung saja, mungkin anak lain juga. Meso, boso Malangan ya, saya nggak mau neriakno ya, pokoknya seperti itulah. Saya dilolo dokternya gini, wis dilolo, nggak apa-apa wis. Jahit, suntik bengok, nggak apa-apa. Suntik bius, saya jahit selesai. Ketika saya jahit, Rokus berbicara, kadangkala kamu sendiri seperti itu, punya masalah, malah memberontak, nggak tahu, taunya sakit ditambahi sakit kan gitu. Anak ini sakit, perdarahan banyak, dia tahu sakitan, dibawa ke dokter, harusnya minta sembuh, tapi di dokter malah disakiti, gitu ya. Secara manusia disakiti, tambah disuntik meneh, nggak ngerti. Jangan menjadi kanak-kanak rohani, nggak ngerti masalah kesesakan yang kita hadapi saat ini. Jadilah dewasa rohani, bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Masalah yang kita hadapi sebenarnya membentuk kita, karakter kita lebih dewasa untuk kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya percaya 10 tahun ke depan ketika anak ini dewasa, dia akan menoleh ke belakang. Pasti dia tersenyum. Terima kasih. Kenapa? Kalau nggak ditolong perdarahan banyak, fatal. Karena dia tidak mengerti.
Betapa banyak dari setiap kita karena ketidakmengertian akan rencana Tuhan yang kita terima, hanya karena masalah sedikit kita mengatakan Tuhan jahat. Hari ini berhenti mengeluh, sabar menghadapi segala sesuatu, sabar dan kesesakan. Karena kesesakan ini pasti terlewati, pasti. Amin. Bukan saya mengatakan, karena Daud di dalam Mazmur 23 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kemudian sekalipun aku melewati lembah kekelaman, dalam terjemahan sekalipun aku melewati bayang-bayang maut. Lembah kekelaman dan maut itu sama, kesesakan, masalah. Sekalipun aku melewati, kata-kata melewati berarti lewat tok, melampaui saja. Jadi kalau kita saja menghadapi masalah, percayalah bahwa masalah yang kita hadapi ini ada expirednya. Amin. Akan berhenti pada waktunya, waktu Tuhan. Asal kita percaya, juru-juru banget tadi loh, seneng aku. Terus no juru-juru banget, terus no tetap setia. Masalah terjadi, dan semuanya tentu berakhir dengan kebaikan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, perhatikan, dalam segala sesuatu, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Itu bagi mereka yang mengasihi, yang tresno banget tadi, juru-juru banget tadi loh. Itu bagaimana terpanggil sesuai rencana Tuhan. Kita punya masalah saat ini, kesesakan. Saya ingin katakan satu dan lain ya, Bapak, Ibu, saya, saudara punya masalah berbeda-beda. Mungkin sama. Tapi satu hal yang pasti saya ingin bagikan, kita memiliki Tuhan yang sama. Tuhan yang dulu 2000 tahun yang lalu menyembuhkan orang sakit, hari ini juga tangannya terangkat untuk menolong kita. Tinggal kita bersabar, jangan mengeluh lagi, jangan bersungut lagi, jalani hidup ini dengan percaya kepada tangan Tuhan. Saya undang pemain musik WL Leader. Percaya, percaya. Ada waktunya Tuhan bahwa kita akan melewati kesesakan ini. Hanya bersabar, perlu kesabaran, perlu kesabaran. Mungkin kita tidak bisa bersabar, mengeluh saja, minta Roh Kudus. Roh Kudus menjamah kita, mengurapi kita, sehingga hidup kita berbuah roh. Salah satunya adalah kesabaran. Amin. Sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saya percaya kita sudah punya pengalaman pribadi masing-masing. Mujizat terjadi, sehingga kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali katakan, bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kau melihat jemaat-Mu saat ini, Bapa. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Amin. Semua kebaikan nanti telah tiba waktu. Kami bersabar menanti-nantikan pertolongan. Percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari kita bangkit bersama. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati coba, katakan ku tetap percaya. Amin. Waktu Tuhan
Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman pada siang hari ini Tuhan. Firman-Mu sungguh dahsyat Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Tidak kebetulan Tuhan, firman-Mu pada siang hari ini Tuhan mengajar kami untuk terus bersabar Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini mungkin kami menghadapi berbagai percobaan dan berbagai masalah yang seakan-akan menghimpit kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu sungguh luar biasa pada siang hari ini Tuhan Yesus. Engkau mengajar kami Tuhan Yesus untuk menghadapi segala persoalan kehidupan kami ini Tuhan Yesus, untuk senantiasa selalu bersabar Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan mengatur kehidupan kami Tuhan. Apabila kami saat ini jatuh, tidak akan sampai tergeletak karena tangan-Mu menopang kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, permasalahan kami ini Tuhan pasti ada expirednya bersama dengan Engkau Tuhan. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami, dan semua akan berakhir dengan kebaikan bagi kami Tuhan. Karena kami ingat rancangan-Mu Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan, untuk memberikan kepada kami Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin di saat ini kami tidak kuat lagi menghadapi permasalahan-permasalahan hidup yang menghimpit kami Tuhan. Saudara, hari ini kita diingatkan lagi akan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau hari ini mengalami keterpurukan, seakan-akan tidak ada jalan keluar, ingatlah bahwa engkau pernah ditolong Tuhan. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan sakit yang tidak kunjung sembuh. Ingatlah, di hari-hari yang lampau kita pernah sehat, kita pernah diberkati Tuhan. Itu yang membuat kita sabar. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ingat, aku selalu ingat akan janji-Mu di dalam hidup kami, bahwa nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Nama-Mu mengatasi segala persoalan hidup kami. Nama-Mu mengatasi segala sakit penyakit kami. Nama-Mu mengatasi segala keterpurukan kami Tuhan Yesus. Engkau ajar kami dengan kesabaran. Mungkin saat ini ketika kami datang di tempat ini, kami menggawa persoalan hidup, membawa sakit penyakit, menghadapi persoalan rumitnya hidup ini. Mungkin kita keluar dari tempat ini menghadapi juga tetap sama hal yang sama, permasalahan hidup. Tetapi kita akan keluar dari gereja ini dengan pribadi yang berbeda. Karena kita sudah ditolong Tuhan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau akan melihat bahwa di depanmu masalahmu cepat atau lambat itu akan kadaluarsa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkau pakai Pastor Dr. Puspito Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan Yesus. Jemaat di tempat ini pulang membawa kemenangan, dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
Saya mewakili Jemaat Gereja Betani Mojokusuma mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Puspito. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan semakin memberkati, memulihkan keluarga, istri kembali pulih seperti sedia kala. Firman hari ini mengatakan bahwa sabar. Katanya sedikit sabar, tapi melakukannya itu susah. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Saya undang Bapak Witnyo untuk berdoa persembahan. Segala puji, hormat dan syukur, kebesaran, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga yang mengasihi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari Sabat ini, hari yang penuh dengan kenikmatan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan kabar sukacita, membawa kabar kemuliaan bagimu Tuhan. Sehingga pada hari Sabat ini benar-benar kami rasakan bahwa Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir melalui firman-Mu, sehingga apa yang Tuhan katakan itu pasti akan terjadi di dalam kehidupan kami. Saat kami menyerahkan diri kami kepadamu, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, sehingga setiap masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan sanggup kerjakan. Perkara yang besar dan ajaib itu Tuhan kerjakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan sanggup teduhkan setiap gelombang-gelombang di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, sawalada kami, pedagang, karyawan, sebagai pegawai Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kami. Maka apa yang kami kerjakan semuanya berhasil karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, berkat yang sudah kami terima, berkat yang sudah kami miliki, ini sumbernya dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pada hari Sabat ini, biarlah persembahan kami ini Tuhan akan kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu, sehingga menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang benar, dan persembahan yang Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami persembahkan apa yang kami miliki ini, supaya persembahan kami ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah Tuhan seruan doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang membela dan memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kami undang dua pelayan Tuhan untuk melayani persembahan. Terus
Puji Tuhan, tiba saatnya saya akan membacakan warta gereja pada tanggal 7 Agustus 2022. Terima tamu Bapak kita dan Ibu Ruth, petugas persembahan Ibu AC dan Ibu Wulan. Hari Selasa ada kebaktian lansia jam 4 sore. Hari Kamis kebaktian umum jam 6:30. Hari Sabtu ada pelajaran agama di gereja jam 3. Hari Sabtu kebaktian pemuda dan remaja jam 6, dilanjutkan dengan latihan. Doa pembangunan gereja untuk minggu depan, Pak Sis. Shalom. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Puspito yang telah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saya mengucap terima kasih atas semua untuk Jemaat Mojokusumo atas perhatiannya, baik doa maupun tenaga, moral maupun material yang telah diberikan kepada saya, khususnya untuk mama saya yang telah dipanggil Tuhan. Kalau kemarin minggu, saya kesaksian sebentar ya, waktunya masih ada. Kalau kemarin minggu waktu saya ibadah itu biasanya memang saya ingin seperti Pak Cep, nggak ngurusi HP, tapi kok HP ini bunyi berkali-kali. Lalu saya melihat, cepat lihat WA gitu. Nggak taunya mama saya itu sudah tidak sadar. Jadi pagi itu mama masih sempat makan di meja makan sama keluarga. Setelah makan, mama itu ke tempat tidur, jalan biasa. Di tempat tidur langsung beberapa saat itu langsung susternya itu manggil adik saya, Bu Maria, mama seperti ini. Langsung anaknya adik saya kan juga seorang dokter, dilihat nadinya sudah berhenti. Kena jantung, Mang. Ayo, pokoknya harus waktu 15 menit, harus sampai UGD katanya gitu. Loh, langsung dibawa, digendong, tidak sampai 15 menit sampai di UGD. Memang sempat dikasih yang seperti gosokan itu, nadinya ada lagi tertolong. Tapi langsung nggak sadar saat itu, nggak sadar, lalu dipasang ventilator karena usianya kan juga sudah 93 tahun, tapi memang mama itu luar biasa. Sudah 93 tahun itu setiap hari makanannya es krim. Kalau nggak diajak jalan-jalan makan es krim ngamuk, jadi sukaannya es krim. Jadi saya rasa es krim itu bukan suatu penyakit. Saya lihat sendiri, pokoknya kalau badan tidak enak, saya di WA itu, minta es krim gitu, semua ketawa keluarga. Saya memang keluarga sangat besar, 8 keluarga. Jadi anak cucu itu kalau foto undangan tidak usah undang-undang sampai 50 orang lebih. Tuhan itu begitu baik. Waktu saya langsung dari sini itu sorenya saya ke Jogja. Saya lihat, saya tanya ke adik saya. Memang selama ini saya sangat jauh dengan mama saya, karena saya kan diberikan ke keluarga Mojokerto. Jadi seperti anak diberikan, jadi saya ada kecewa. Tapi Tuhan sudah memulihkan. Bahkan saya sudah sembuhkan dari sakit penyakit. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Sebelum mama dipanggil, saya sudah ada pertobatan, sudah minta maaf kepada mama, dan memang keluarga kita sudah rukun, seperti itu. Jadi langsung saya tanya, mama ini agama
adik saya Katolik. Adik saya bilang, Kristen Mama sudah dibaptis 15 tahun yang lalu, puji Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi waktu saya pulang, karena lihat Mama gak sadar kan sampai kapan kan juga gak tahu. Saya pulang, lalu dalam WA itu adik saya bilang, Mama ini sudah dibaptis sudah lama, tapi kan selama ini gak tahu Mama itu gimana kalau dibaptis ulang secara Katolik. Saya kaget, saya gak pernah memberi Mama saya apa-apa, maksud saya mau usul, tapi saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya kalau Mama sudah dibaptis secara Kristen, tidak mungkin mau dibaptis lagi. Tuhan enggak seperti itu Tuhan kita. Dan memang benar, enggak taunya pendetanya yang baptis itu dihubungi bisa. Jadi pendetanya dipanggil untuk kelepasan supaya Mama semuanya berjalan baik. Dan kesaksian dari pendetanya itu luar biasa. Saya pun enggak tahu kalau Mama itu sangat-sangat rajin sekali, meskipun dia dimenangkan Tuhan di dalam usia yang sudah 70 tahun lebih. Setiap minggu dia tahu kalau minggu jam 4 itu sudah bangun, sudah bersiap untuk pergi berangkat ke gereja. Itu suatu nilai lebih dari Tuhan. Karena Tuhan beri usia yang panjang, bahkan memberi kesehatan yang luar biasa. Sampai adik saya sendiri sama pendetanya kemarin waktu doa penghiburan itu cerita, Mama ini sangat luar biasa. Jadi jam 4 itu sudah siap-siap naik becak, meskipun anaknya mampu, dia naik becak untuk ke gereja. Karena kan semua kalau jam 5 kan belum bangun, gerejanya itu jam 6. Jadi dia lebih baik naik becak, sudah janjian sama Pak tukang becak untuk dijemput. Tapi nanti setelah ke gereja dijemput sama adik saya untuk sama-sama pulang. Jadi Tuhan memperhatikan, meskipun kita tidak mengerti, tapi hati kita dengan Tuhan itu memperlihatkan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih atas bantuan doa-doa. Jadi Mama saya tidak sampai lama-lama untuk tidak sadar. Katanya biasanya kalau pakai inkubator itu kan agak lama. Tapi waktu itu hari Selasa itu keluarga itu memberitahu, apa ini Mama sudah dalam kedokteran sudah tidak ada. Tapi karena ini inkubator, gimana? Kita lepas secara alami atau secara Tuhan? Ayo kita semua doa supaya secara Tuhan aja yang melepas memanggil Mama. Betul, tidak sampai lama-lama, hanya 2 jam setelah keadaan gawat itu Mama saya dipanggil Tuhan dengan kondisi yang tenang. Dan saya waktu itu kembali, dan Bapak Ibu yang telah memberikan bantuan baik doa, material maupun yang berangkat ke sana jauh-jauh, Bu Win, Pak Jali, Pak Yohan, Bu Yohan, dan semuanya, Tuhan yang Yesus yang memberkati semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dan saya juga mengumumkan ini ada snack dari Bu Mujayati yang telah mengucap syukur kepada Tuhan kalau Mbak Nika sudah diterima di Unesa. Kita doa supaya Mbak Nika dipakai Tuhan juga di tempat kampusnya. Tuhan berkati. Dan nanti tanggal 17 ada gerak jalan. Kita gereja Betani Mojokusumo kita ikut. Karena kita belum punya kaos, kita akan beli kaos. Karena saat ini gereja lagi membutuhkan biaya, jadi 50% jemaat, 50% dari gereja. Gimana? Jadi enggak 100% dari gereja ya. Sekali-sekali jemaat juga memberikan. Gimana? Setuju semuanya? Ya, nanti dikoordinir oleh siapa? Loh, yang kaosnya Mbak Eli. Mbak Eli, iya Mbak Eli. Mbak Eli ya, untuk kaos. Mbak Eli, untuk yang Mbak Eli ya, siap ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita
Lydia untuk doa pembangunan gereja yang akan kita laksanakan. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik dalam kehidupan kami, jika pada siang hari ini dengan rasa syukur kami datang, kami bertelut, kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami yang tidak berarti apa-apa, tetapi kami dipandang indah di mata Tuhan. Anugerah yang luar biasa ini Tuhan, ajar kepada kami untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, untuk selalu mengingat bahwa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Tuhan Yesus, jika siang hari ini kami bersehati untuk menyatukan apa yang kami inginkan, tetapi jangan menurut kehendak kami. Kami ingin campur tangan Tuhan di dalamnya, karena kami yakin, kami tahu kelemahan kami. Tetapi ketika kami melihat Allah yang kami miliki adalah Allah yang luar biasa, maka kami percaya keinginan kami untuk membangun gedung gereja ini akan terlaksana karena Tuhan. Dan biarlah bukan keakuan pribadi kami yang menonjolkan bahwa kami mampu, tetapi kami ingin mengundang hadirat Allah untuk memampukan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan mulai dana, mulai pekerja, mulai doa, mulai apapun juga yang ingin kami bersehati untuk membangun gereja ini. Biarlah semua karena mau Tuhan. Biarlah semua karena campur tangan Tuhan. Biarlah semua karena kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya sesuatu yang kami inginkan dengan hal yang baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan harapan hidup kami. Haleluya, amin. Anugerah-Mu Haleluya, haleluya, haleluya. melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Haleluya, haleluya. melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu.
semakin besar anugerah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ya Allah Bapak kami yang sangat baik, yang ada dalam surga, yang kami muliakan dan kami puji, dan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan sepanjang ibadah raya hari ini boleh dapat berakhir dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Sertai kami terus Tuhan, agar kami selalu rindu dan ingin bersekutu dengan Engkau. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Cinta dan kemurahan Tuhan selalu dapat kami rasakan sepanjang hari. Biarlah setiap hari kami dapat mengucap syukur kepadamu, ya Bapa yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati pelayanannya. Banyak jiwa dimenangkan, dikuatkan, dan percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan berkati rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan buat berhasil dan beruntung dan berkembang. Dan kami berdoa juga untuk Ibu yang saat ini dalam pemulihan. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, segala syarat-syarat yang rusak Tuhan sudah ganti dengan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu hari ini, tidak akan sia-sia. Baik itu WL, singer, pemain musik, operator LCD dan sound, pakai mereka lebih lagi dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Persatukan mereka semua dengan tali kasih-Mu. Juga yang menjalankan kolektor dan penerima tamu, Tuhan berkati semuanya dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga jemaat-Mu yang tidak hadir Tuhan, kami berdoa supaya minggu-minggu yang akan datang mereka dapat datang untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini ya Bapak. Tuhan lawat semuanya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Yang punya masalah Tuhan sudah beri jalan keluar. Yang kekurangan Tuhan sanggup memberkati. Yang memerlukan pekerjaan Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang terbaik yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan dan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan pakai mereka semua hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang memerlukan pasangan hidupnya. Tuhan temukan mereka dengan pasangan hidupnya yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Lawat bangsa kami, jauhkan dari segala virus-virus apapun juga, dan musibah-musibah alam apapun juga, jauhkan dari bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tolong pemerintah kami Tuhan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada. Kami serahkan Bapak Presiden beserta wakilnya dan para pejabat yang membantunya, baik yang di pusat sampai ke desa-desa. Berikan roh takut akan Engkau untuk mengambil setiap keputusan, dan juga Tuhan beri kesehatan, kekuatan kepada semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong rakyat Indonesia Tuhan supaya tunduk dan taat akan setiap peraturan dari pemerintah, agar tercipta bangsa yang berhasil dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kota dan kabupaten Mojokerto juga. Tuhan berkati desa Mojokusumo yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua jemaat gereja Betani Mojokerto, Mojokusumo yang saat ini hadir di tangan-Mu ya Bapa. Tuhan memberkati sawah ladangnya hasilnya baik dan berlimpah-limpah. Perdagangannya sukses, berhasil dan berkembang. Yang bekerja di kantoran Tuhan juga buat berhasil dan sukses. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati seluruh keluarganya.
Tuhan cukupkan semua keperluan kebutuhan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami alami berkat, kemenangan dan sukacita yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tanggamu bahagia dan harmonis. Diberkatilah keluargamu untuk menjadi saluran berkat. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah setiap langkahmu. Diberi jalan keluar segala pergumulanmu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dan rahmat-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan dengan membawa berkat dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Kita yang percaya menerima berkat, kita sama-sama katakan amin. Bapa di dalam surga.